Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini saya dapat melanjutkan pelajaran kita pada halaman ke-37, halaman 37 alinea yang terakhir, tentang Abu Hanifah. Wa amma Abu Hanifah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah: wa amma Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala falaqad kana aidan abidan zahidan arifan billahi ta'ala khaifan minhu muridan wajha Allah ta'ala bi'ilmihi. Adapun Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, maka sesungguhnya beliau adalah juga seorang abid, ahli ibadah, zahidan, orang yang zuhud, arifan billah, yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala, khaifan minhu, dan takut kepadanya, muridan wajah Allah taala bi ilmihi, dan dia menginginkan ridha Allah dengan ilmunya. Fa amma kaunuhu abidan fayu'rafu bima ruwiya an ibn al-Mubarak annahu qala kana Abu Hanifah rahimahullahu lahu muru'atun wa kasratu salati, lahu muru'a wa kasratu salati. Adapun keadaan beliau Abu Hanifah, seorang abid, ahli ibadah, maka diketahui melalui apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mubarak annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, Ibnu Mubarak, Abu Hanifah rahimahullah, sungguhnya dia memiliki muru'ah wa kasratu salat, dan banyak salatnya. Wa rawa Hammad ibn Abi Sulaiman annahu kana yuhyil laila kullahu. Hammad ibn Abi Sulaiman mengatakan beliau ada menghidupkan malam seluruhnya. Wa ruya annahu kana yuhyi nisfal laili famarra yawman fi tariqin fa ashara ilayhi insanun wa huwa yamshi faqala li akhar hadha huwa alladhi yuhyi al-layla kullahu falam yazal ba'da dhalika yuhyi al-layla kullahu wa qala ana astahi min Allahi Ana astahi min Allahi subhanahu an usafa bima laysa fiya min ibadatihi. Diriwayatkan dari Hammad Abu Sulaiman bahwa sesungguhnya Abu Hanifah menghidupkan malam semuanya, dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya dia menghidupkan separuh malam. Maka suatu hari
lalu dia atau lewat pada satu jalan, Abu Hanifah melewati satu jalan, maka seseorang manusia menunjuk kepadanya, wa huwa yamshi, dan Abu Hanifah sedang berjalan. Faqala li akhar, maka orang itu berkata kepada kawannya, kepada yang lainnya, hadza huwa alladhi yuhyil laila kullaha, inilah orang, ya, dia yang menghidupkan malam seluruhnya. Falam yazal, maka senantiasalah Imam Abu Hanifah setelah demikian menghidupkan malam padanya, dan beliau berkata, aku malu daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa aku digambarkan dengan apa yang tidak ada padaku daripada ibadah. Wa amma zuhduhu faqad ruya 'anil Rabi' ibn Asim qala arsalani Yazid ibn Umar ibn Hubairah faqadamtu bi Abi Hanifata alayhi fa'aradahu an yakuna hakiman ala baitil mali fa'aba fadarabahu 20 sautan fanzur kaifa haraba minal wilayah wa ihtamala al-azab. Adapun zuhudnya Abu Hanifah, ya, diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Hasim, beliau berkata, telah mengutus Yazid ibnu Umar, telah mengutus aku Yazid ibnu Umar ibnu Hubairah, maka aku mendatangi Abu Hanifah menghadapnya. Fa'aradahu, maka dia, itu Gubernur Yazid bin Umar itu menginginkan bahwa Abu Hanifah sebagai hakim atau penjaga terhadap Baitul Mal, di Baitul Mal. Fa'aba, maka beliau enggan atau menolak, maka dia mendapat hukuman. Fadarabahu, maka dia dihukum dengan 20 cambuk. Maka lihatlah betapa dia takut atau lari daripada jabatan, ya, dan menanggung hukuman. Qala sedikit lagi. Qala al-Hakam ibnu Hisham as-Saqafi hadasat huddistu bisyami hadisan fi Abi Hanifah annahu kana min a'zamin nasi amanatan wa aradahu sultan ala an yatawalla mafatih khazainihi aw yadribu zahrahu faqtara azabahum lahu ala azabillahi ta'ala. Dari Al-Hakam Ibnu Hisham As-Saqafi berkata, seperti cerita yang di atas juga, aku mendapat cerita atau berita di Syam dengan sebuah berita tentang Abu Hanifah, bahwa sesungguhnya beliau termasuk di antara yang manusia yang sangat amanah. Lalu Sultan menginginkan dia untuk menjabat atau memegang kunci harta negara, atau kalau tidak mendapat pukulan di punggungnya. Maka Imam Abu Hanifah memilih hukuman mereka baginya kena takut azab Allah Subhanahu Wa Taala.
wa ruya annahu zukira Abu Hanifah inda ibn al-Mubarak faqala atazkuruna rajulan uridat alaihi dunya bihazafiriha fafarra minha. Bahawa sesungguhnya diriwayatkan sesungguhnya Abu Hanifah disebut-sebut di dekat atau di sisi Ibnul Mubarak. Ya. Ada orang yang bertanya tentang Abu Hanifah kepada Ibnul Mubarak. Faqala, maka Ibnul Mubarak mengatakan, apakah kamu ingat seorang laki-laki yang disodorkan kepadanya dunia dengan kemauannya, lalu dia lari daripadanya. Ya. Ini tang panjang ni apanya. Jadi tanda aja di situ. Terlalu panjang. Ini tentang Abu Hanifah. Ya, yaitu penjelasan oleh musannif Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang bagaimana Imam Abu Hanifah bukanlah seorang faqih. Ya, dia menguasai fikih dengan metode ijtihadnya sendiri, tapi dia juga adalah seorang abid, seorang zahid, seorang arif billah, dan seorang yang ikhlas mengharapkan ridha Allah SWT. Ya. Ceritanya ya sebagaimana yang diceritakan dari kerana Ibnul Mubarak yang mengakui bahawa Abu Hanifah rahimahullah itu lahu muru'ah. Maruah kata orang, bermaruah. Dia punya kepribadian atau karakter yang sangat kuat. Ya. Dan banyak salatnya. Ya, itu seorang abid yang diriwayatkan oleh Hamad ibnu Abi Sulaiman bahawa beliau menghidupkan malam seluruhnya. Jadi dia tidak tidur malam. Mulanya katanya dia bangun pada setengah malam tidur. Tapi dia lalu lewat pada suatu jalan, di situ ada orang-orang. Dan orang itu berbisik-bisik didengar oleh Abu Hurairah bahawa inilah orang yang menghidupkan malam seluruhnya. Padahal dia hanya setengah malam. Setelah orang itu mengatakan dia tidak tidur lagi malam, dia sudah menghidupkan malam dengan ibadah, dengan ilmu, dengan zikir kepada Allah SWT sepanjang malam. Kenapa katanya? Saya malu disebut ke orang bahawa saya menghidupkan malam, padahal tidak. Ya. Malu kepada Allah ni. Digambarkan orang yang digambarkan sesuatu yang tidak saya lakukan. Itulah. Kemudian tentang zuhudnya Abu Hanifah rahimahullah, diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Asim bahawa Yazid ibnu Umar ibnu Ubairah mengutus beliau kepada sultan. Ya. Maka siapa tadi? Ar-Rabi' bin Asim mendatangi Abu Hanifah. Maksudnya adalah menawarkan jabatan kepada beliau. Ya, jabatannya tidak tanggung-tanggung.
itu sebagai penjaga atau hakim, ya, yang mengendalikan Baitul Mal. Kalau sekarang itu jabatan Direktur Utama Bank Indonesia. Ya. Lalu tidak, jabatan itu ditolak karena melawan permintaan sultan, maka dia mendapat hukuman 20 cambuk. Tidak apa-apa, ya. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah mendapat cambuk 20 cambuk karena dia menolak jabatan yang diberikan kepada dia. Ya. Kalau sekarang dikasih jabatan seperti itu, ya, Direktur Utama Bank Indonesia. Ya, kalau sekarang ini orang berani membayar untuk sebuah jabatan, bahkan miliaran dikeluarkan untuk mendapatkan satu jabatan. Tapi Imam Abu Hanifah tidak mau itu. Menurut riwayat dari Al-Hakam bin Hisham Al-Saqafi ini juga seperti itu ceritanya, yaitu kejadian di Syam, ya, di Syam tentang Abu Hanifah. Dia mendengar cerita bahwa beliau itu adalah seorang, ya, yang amat amanah. Maka sultan menginginkan untuk memberikan jabatan menjaga kunci perbendaharaan negara, yaitu sama dengan bank itu tadi, atau dipukul dia kalau tidak mau. Maka dia pilih pukul saja, ya, dia menolak jabatan itu. Ketika orang menyebut Abu Hanifah di dekat Ibnu Mubarak, maka Ibnu Mubarak berkomentar, apakah kamu ingat bahwa seseorang yang ditawarkan atau disodorkan dia dunia dan segala kemauannya, lalu dia lari daripadanya. Ya. Itulah sifat dari Abu Hanifah yang diceritakan di sini, bagaimana dia zuhud, tidak tertarik pada kemewahan itu. Cerita berikutnya ditanggung, ya, dia tanggung. Diriwayatkan dari Muhammad ibnu Syuja dari sebagian sahabatnya, annau qila li Abi Hanifah, sesungguhnya Abu Hanifah pernah ditanya, qad amara laka Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur bi 10,000 dirham. Qala fama radiya Abu Hanifah. Ya, diriwayatkan dari Muhammad ibnu Syuja itu dari sebagian sahabatnya, sesungguhnya dikatakan, ditanya Abu Hanifah, ditanya, sesungguhnya Sultan Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur itu mengutus kepadanya dengan membawa menawarkan uang 10,000 dirham. Ya. Qala, si periwayat ini mengatakan, si rawi ini mengatakan, fama radiya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu tidak suka. Ya. Qala, lalu Abu Hanifah
Si meriwayatkan ini Muhammad Ibn Syija mengatakan, falamma kana al-yawmul ladzi tawaqqa an yu'tiya bil mal fi salat subuh. Maka tatkala hari yang sudah ditentukan untuk diberikan harta kepadanya, yu'ta bil mali fi, diberikan harta padanya, salat subuh. Waktu itu Abu Hanifah sedang salat subuh. Summa taghasya bisawbihi falam yatakallam. Kemudian dia berselimut dengan kainnya, ya. Maka dia tidak berbicara, dia diam saja. Faja'a Rasul Hasan ibnu Qahtabah bil mal. Maka datanglah utusan si Al-Hasan ibnu Qahtabah dengan uang itu tadi, uang yang 10.000 dirham. Fadakhala alaihi, maka dia masuk, Al-Hasan ini masuk ke rumahnya, ke tempatnya. Falam yukallimhu, maka dia tidak berbicara, diam saja. Faqala ba'du man hadara, maka sebagian orang yang hadir ketika itu berkata, ma yukallimuna illa bil kalimati ba'dal kalimah. Dia tidak berbicara kepada kami kecuali sekalimat-kalimat, ya. Sekata-kata, tidak banyak kata-katanya. Jadi kalimah ba'dal kalimah, al-kalimah ba'dal kalimah, kalimat per kalimat, ya, yang tidak banyak. Ai hazihi adat, maknanya inilah kebiasaan dia. Faqala da'ul mala fi hadzal jarab fi zawiyatil bait. Lalu beliau berkata, letakkanlah uang itu di tas kulit al-jarab di sudut rumah. Summa awsa Abu Hanifah ba'da zalika bimata'i baitih. Kemudian Abu Hanifah mewasiatkan setelah itu dengan segala harta yang ada di rumahnya. Wa qala li abihi wa qala li ibnihi, dan dia berkata kepada putranya, iza mittu wa dafantumuni fakhuz hazil badrah. Apa katanya kepada anaknya, apabila aku mati nanti dan kamu sudah memakamkan aku, menguburkan aku, maka ambillah kantong ini, ya. Wazhab biha ilal Hasan bil Qahtabah, dan pergilah, bawalah kantong itu kepada Al-Hasan ibnu Qahtabah. Fakullahu, maka katakanlah kepadanya, khuz wadi'ataka, ambillah simpanan engkau atau titipan engkau, allati auda'taha Abu Hanifah, yang telah engkau titipkan kepada Abu Hanifah. Qala ibnuhu fa fa'altu zalik. Ya, maka putra Imam Abu Hanifah mengatakan, aku melakukan hal itu. Faqala Al-Hasan rahmatullah ala abika, walaqad kana syahihan ala dinihi. Ya, kata Al-Hasan, rahmat Allah lah atas bapakmu, sungguh-sungguh dia adalah seorang yang amat ketat di dalam agamanya, atas agamanya. Ya, itulah cerita dari Imam Abu Hanifah. Ya, masih ada lagi sedikit ceritanya. Tapi ya kita sambung aja nanti. Itu bukti-bukti tentang bagaimana Abu Hanifah juga seorang abid yang zahid.